Shalom semuanya kepada seluruh umat Tuhan. Hanesia, Shalom. Apa satu lagi? Yahoo. Karena ini ibadah perdana Hanesia, betul kan? Nah, ini adalah ibadah Hanesia Hagania Humenru. H3. Hanesia Hagania Humenru. Baik ya, selamat datang Putri Sion yang cantik, Tuhan Yesus berkati. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sesuai dengan undangan yang telah disebarluaskan melalui media sosial, seharusnya yang berbicara pada pagi hari ini adalah Bapak Eko Wibowo. Tetapi berhubung karena beliau kurang fit, jadi dari tadi malam beliau sudah kabari saya, dan pagi juga dikabari. Kalau ada perubahan, pagi juga saya akan kabari. Dan juga tadi pagi sudah dikabari, ternyata demam Pak Eko cukup tinggi, 38,7 atau 38,9. Nanti kita berdoa untuk beliau ya, supaya beliau dapat dipulihkan, disembuhkan, dan beraktivitas seperti biasanya. Nah, oleh karena itu, hari ini jadi saya yang menyampaikan firman Tuhan. Dan karena saya hari ini menyampaikannya, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang saya beri judul, sebenarnya sudah saya sampaikan, cuma kemarin diminta rekamannya, tetapi saya lupa merekamnya, kan begitu kan, dalam bentuk ini, yaitu apa? Peka terhadap suara Roh Kudus. Peka terhadap suara Roh Kudus. Nah, mengapa saya menggunakan istilah peka, bukan sensitif? Karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara peka dan sensitif. Yaitu kalau sensitif itu lebih terkait dengan hal yang negatif, sesuatu yang emosional, dan itu bernuansa merugikan, namanya negatif, itu namanya sensitif. Sedangkan peka ini lebih terkait dengan hal yang positif, sesuatu yang seimbang antara akal sehat dengan perasaan dan bersifat membangun. Sensitif tadi bersifat merugikan, sedangkan peka itu bersifat konstruktif atau membangun. Nah, oleh karena itu saya menggunakan istilah peka terhadap suara Roh Kudus. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus kepada prinsip dasar dari Roh Kudus ini, bahwa Roh Kudus adalah Allah yang menyertai. Roh Kudus adalah Allah yang menyertai dan diam di dalam manusia. Itu kata Alkitab. Roh Kudus adalah apa? Roh Kudus adalah Allah yang menyertai dan diam di dalam hati orang yang percaya kepada Dia. Itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Jadi Roh Kudus adalah Allah Immanuel, karena dikatakan menyertai kamu. Baru apa dikatakan? Dan akan diam di dalam kamu. Berarti jelas ya, Roh Kudus adalah Allah Immanuel. Nah, berikutnya juga prinsipnya adalah Roh Kudus itu bukanlah kuasa. Sebenarnya Roh Kudus bukanlah kuasa, tetapi pribadi. Pribadi. Dimana ketika kita menerima Roh Kudus, maka kuasa yang ada pada Roh Kudus tersebut secara otomatis akan kita terima juga dengan sendirinya. Katakan amin. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jelas sekali ya, bahwa apa? Bahwa Roh Kudus bukanlah kuasa, tetapi pribadi. Dimana ketika kita menerima Dia, maka kuasa, otoritas yang ada padanya secara otomatis akan kita terima juga dengan sendirinya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Lihat, garis bawahi kata-kata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya jelas sekali Roh Kudus bukanlah kuasa, tetapi pribadi. Katakan amin. Nah, di sini juga saya katakan karena Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa, maka kita dilarang menghujatnya. Kita dilarang menghujatnya. Itu Lukas 12 ayat 10. Apalagi kita dilarang mendustainya. Kisah Para Rasul 5 ayat 3, di mana pada saat itu Ananias mendustai Roh Kudus. Jelas sekali, sehingga dia mati. Seketika itu juga dia mati, dikatakan Alkitab. Jadi karena dia pribadi, kita tidak boleh mendustainya. Apalagi karena Roh Kudus adalah pribadi, maka kita tidak boleh mendukakannya. Itu tertulis di dalam Efesus 4 ayat 30. Nah, ya kan? Nah, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa. Nah, ada satu contoh di Alkitab yang menganggap Roh Kudus itu kuasa, bukan pribadi. Ada satu tokoh di Alkitab yang bernama Simon, yang ada di kota Samaria. Jadi Simon bukan Simon Petrus, ya kan? Bukan Simon Sinurat. Itu saudara mama saya itu, bukan ya? Tapi ini Simon dari yaitu Samaria. Kalau kita baca itu nanti di Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 24, tapi kita baca ayat 18 sampai 9 saja. 19. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 19. Nah, dia beranggapan karena dia adalah tukang sihir, jadi dia beranggapan bahwa namanya kuasa itu dapat dibeli dengan sejumlah ritual, dengan sejumlah uang. Nah, kalau Bapak Ibu atau orang yang pernah pergi ke perdukunan untuk mendapatkan namanya sesuatu, harus bayar dulu dalam bentuk namanya si Boni. Itu dulu dah, itu dulu. Oh gitu ya. Jadi untuk bayar namanya peraturan-peraturannya, syarat-syaratnya. Nah, Simon ini juga berpikiran karena Roh Kudus itu dia berpikiran kuasa, makanya dia melakukan hal yang sama. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata apa? Berikanlah juga kepadaku kuasa itu loh, bukan pribadi itu ya, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Dampaknya apa? Petrus menegur Simon, hatimu sudah pahit dengan kejahatan Simon. Hatimu sudah pahit dengan kejahatan, dia bilang. Kenapa? Karena dia katakan berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Padahal Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa. Katakan amin. Nah, itu adalah prinsip bagaimana kita peka terhadap Roh Kudus. Kita harus tahu Roh Kudus itu siapa. Puji Tuhan, kita sudah mengetahuinya. Berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita peka terhadap suara Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan supaya kita peka terhadap Roh Kudus? Yang pertama, yang harus kita lakukan supaya kita peka terhadap suara Roh Kudus, yang pertama adalah janganlah mengabaikan suara hati nuranimu sendiri. Itu yang pertama. Jangan mengabaikan suara hati nuranimu sendiri. Loh, apa hubungannya suara Roh Kudus dengan suara hati nurani? Nah, ternyata berhubungan. Kenapa saya katakan? Karena Alkitab mencatat bahwa isi seluruh hukum Taurat ada tertulis di dalam hati semua orang. Isinya. Tapi waktu kitabnya itu baru diberikan kepada Musa. Tetapi isi seluruh
hukum Taurat itu ada di dalam hati semua orang. Siapa yang bilang? Firman Tuhan, Roma 2 ayat 14 sampai 16. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Wah, ini luar biasa sekali Martin ya. Cepat sekali. Ya, 2 ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadikan hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, yang dihakimi hati manusia oleh Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi jelas ya bahwa apa yang harus kita lakukan supaya kita peka terhadap suara Roh Kudus, yaitu jangan pernah mengabaikan suara hati nurani sendiri. Karena apa? Karena isi hukum Taurat ada di dalam hati nurani kita sebelum hukum Taurat itu diberikan kepada Tuhan melalui Musa dan kepada bangsa Israel. Apalagi alasannya mengapa kita tidak boleh mengabaikan hati nurani? Karena apa? Karena Allah ternyata menyelidiki hati nurani. Coba Roma 8 tadi ayat 27. Roma 8 ayat 27 jelas sekali. Nah, kita baca ya, 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Garis bawahi kata-kata dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Allah itu menyelidiki hati nurani. Makanya ketika Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai, dia tergoda untuk mengurapi abang-abang dari Daud karena mereka tinggi, tegap dan berwibawa. Kan begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, apa kata Tuhan kepada Samuel? 1 Samuel 16 ayat 7b. Lihat. Ini dikatakan. Dari bukan ya, 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan amin. Jadi mulai hari ini, karena Allah yang menyelidiki hati, makanya kita ini dihakimi oleh bukan hanya perbuatan kita, tapi motivasi yang mendorong kita melakukannya. Apa? Sesuatu yang menggerakkan di hati kita. Itu dia. Makanya mulai hari ini jangan pernah mengabaikan suara hati nuranimu sendiri. Katakan amin. Makanya kalau kita baca itu, Paulus itu akhirnya dia senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Makanya Paulus mengeluarkan statement itu di Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 6. Cepat sekali. Duluan. Terima kasih Martin, luar biasa ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Garis bawahi kata-kata aku senantiasa berusaha. Jadi bukan sekedar mengalir, tetapi ada usaha, ada niat, ada gairah, ada dorongan, ada paksaan kepada diri kita sendiri untuk menjaga namanya hati nurani yang murni. Bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Makanya Allah benci dengan orang munafik. Allah tidak suka dengan orang munafik. Karena ini dia hukumnya, ya. Makanya Paulus lakukan itu. Nah, sedikit saya bercerita kepada jemaat Tuhan tentang jangan pernah mengabaikan hati nuranimu sendiri. Jadi ketika saya sekolah teologi di Surabaya, asrama
itu berdampingan, dekat dengan kita. Ketika kita di asrama lantai 5 ingin ke dapur, itu harus lewat kamar mandi. Karena harus lewat kamar mandi, maka itu sering orang namanya kamar mandi menggantung handuk-handuk. Nah, karena di lantai 5 di Surabaya itu anginnya lebih kencang karena dia di pesisir dekat laut, sudah suka jatuh namanya handuk-handuk. Nah, saya ikuti hal yang lazim, yaitu apa? Kalau ketika saya lewat, saya lihat ada handuk saya yang jatuh, maka saya akan ambil handuk saya benahi, saya benerin, saya gantungin lagi, saya ikut. Tapi tiba-tiba hati nurani saya ngomong, "Duh, jangan dong, benerin aja sekalian handuk-handuk yang lain." Gitu. Udah, singkat cerita apa? Ya udah. Setiap saya dari kamar menuju dapur lewat kamar mandi, itu kerja saya asal lewat, setiap lewat loh ya. Setiap saya lewat, saya akhirnya bukan hanya handuk saya yang jatuh, saya benahi, saya benarin, saya gantungkan lagi, tetapi handuk teman-teman saya lakukan lagi. Itu berbulan-bulan. Berbulan-bulan, kan setiap hari pasti ke dapur kan, harus makan, harus minum. Jadi setiap hari saya lakukan itu berbulan-bulan. Jadi saya belajar untuk tidak mengabaikan hati nurani saya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ada satu kejadian. Ketika kami sedang berdoa malam. Jadi doa malam, saya dengan beberapa teman, ketika kami doa biasa, namanya sudah malam, pasti mata ngantuk. Nah, jadi akhirnya apa? Kita biasa haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, kan begitu kan? Biasa tuh, biasa banget deh, percaya deh. Apa jidat kita ini merah? Merah kenapa? Ketiban sama tangan atau sama apa? Lantai. Tiba-tiba ada suara. Jadi suara ini bukan hanya saya mendengar, tapi kami semua mendengar. Tiba-tiba ada suara, "Tommy!" Waktu dibilang Tommy, saya langsung tahu itu Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus memanggil sesuai dengan karakter saya. Karena saya orang yang begitu, manggilnya begitu. Coba seandainya tadi manggil Ibu Gembala, pas manggilnya Lina, pasti gitu. Kalau saya enggak, Tommy. Waktu dibilang Tommy, kami semuanya terbangun. Itu jam 12 malam ya. Kami semuanya bangun. "Wih, siapa tuh? Siapa tuh?" Dia bilang begitu. Kami terbangun. Saya diam, dan pada saat itulah saya tahu itu Roh Kudus. Dan pada saat itulah sampai hari ini saya tidak pernah lagi namanya tidur dalam hadirat Tuhan. Saya tidak pernah lagi tidur dalam hadirat Tuhan. Saya tidak berani. Jadi kalau saya contohnya ngantuk, saya bilang, "Tuhan, aku ngantuk banget nih. Ku selesaikan dulu ya Tuhan ya. Saya tidur dulu deh. Saya tidur dulu deh." Gitu. Dalam nama Tuhan Yesus saya bilang amin. Baru saya tidur. Kalau dulu kan enggak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kan begitu. Nah, mulai dari hari itu hingga hari ini saya tidak pernah lagi tidur dalam hadirat Tuhan. Tidak berani saya sampai detik ini. Kenapa? Kembali lagi itu mengubahkan. Kalau Tuhan ngomong, tidak pernah orang sama lagi hidupnya. Kalau orang yang sudah pernah dengar suara Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi dengan yang dulu. Tidak akan pernah sama. Jemaat Tuhan udah pasti kenal keluarga saya, apalagi pasti tahu pribadi saya zaman dahulunya. Tapi saya tidak pernah kembali lagi, saya tidak pernah lagi menyentuh namanya minum-minuman keras. Saya tidak pernah lagi menyentuh apa, menempelkan rokok ke bibir. Dari pertama kali saya bertobat hingga hari ini. Orang yang sudah mendengarkan suara Roh Kudus, hidupnya tidak pernah sama lagi. Percayalah. Karena ketika Tuhan berbicara, pasti mujizat terjadi. Amin. Perubahan pasti terjadi. Katakan amin. Oke ya, itu yang pertama. Apa yang harus kita lakukan supaya kita peka terhadap suara Roh Kudus? Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita dipeka mendengarkan suara Roh Kudus? Tadi yang pertama tadi, janganlah mengabaikan suara hati nuranimu. Yang kedua apa? Disiplinlah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
disiplin. Saya menggunakan istilah disiplin ya. Disiplinlah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa saya katakan disiplin? Karena kembali lagi, pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Saya ulangi, pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu membuat kita terampil. Ketika kita membaca Alkitab berulang-ulang, Alkitab mengistilahkannya siang dan malam, itu artinya pengulangan. Siang dan malam kata Alkitab itu artinya pengulangan, supaya kita ketika kita disiplin melakukannya, maka kita akan apa? Akan kita membantu kita menjadi ahli, membantu kita untuk membedakan mana suara hati nurani dan mana suara Roh Kudus. Karena nanti ketika hati nurani kita mulai peka, nah kalau kita tidak memiliki dasar firman Tuhan yang benar, maka kita akan dipimpin oleh hati nurani. Padahal hati nurani kita ketika manusia jatuh dalam dosa sudah tercemar kata Alkitab. Makanya Amsal 16 ayat 2, Amsal 21 ayat 2, dia bilang apa? Semua orang menganggap jalannya lurus, semua orang menganggap jalannya bersih, tetapi Tuhanlah yang menguji. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, untuk mengetahui mana suara hati nurani dan mana suara Roh Kudus, kita harus punya barometernya. Kita harus punya alat detektornya, yaitu apa? Firman Tuhan. Kita harus memperkatakan dan merenungkan. Ingat, saya menggunakan kata-kata apa tadi? Memperkatakan dan merenungkan. Kenapa? Karena orang Indonesia kebalik. Baca Alkitab biasanya apa? Langsung merenung, tidak perlu memperkatakan. Levelnya langsung naik, ingin next level. Langsung kalau baca Alkitab, coba deh rata-rata pasti membacanya dalam hati. Kan begitu. Nah, padahal Alkitab tidak mengajarkan seperti itu loh. Alkitab mengajarkan bagaimana yang pertama-tama ketika kita membaca Alkitab itu harus memperkatakan, baru merenungkan. Ayatnya di mana? Yosua 1 ayat 8. Yuk. Sudah ketemu? Ada di layar? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jelas, memperkatakan dulu. Jadi mulai hari ini ubah cara membaca Alkitabmu. Jadi jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Lanjut. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Hasilnya apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Wih, dahsyat kan? Dahsyat sekali. Jadi kita harus disiplin memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Seperti Pak Gem bilang, Pak Gem juga tahu kebenaran ini ketika Pak Gem ke Israel. Ketika saya ke Israel, ya rasa ingin tahu saya kan tinggi. Semua orang biasanya pasti melihat hal-hal yang sudah ditentukan oleh nuturnya. Yeah. Kalau saya enggak, saya lihat orang Yahudi ini ngapain kumpul. Saya pura-pura ambil foto, cekrek-cekrek, padahal mau masuk nih. Saya masuk ke kelas rabi, bayangin, sekolah rabi mereka. Nah disitulah saya tahu orang Yahudi membaca tanah. Itu perjanjian lama ya, tanah namanya, gitu ya. Itu mereka bersuara seperti kurang lebih begitu. Karena mirip dengan bahasa yang satu itu kan gitu kan. Karena mereka satu rumpun. Nggak ngerti ya maksudnya ya. Cara bacanya juga sama, dari kanan ke kiri. Gitu cara bacanya. Kalau kita kan dari kanan ke kiri. Kalau mereka enggak, dari kiri ke kanan. Mereka kurang lebih seperti itu. Intonasinya. Orang ini ketak-ketak. Nah, saya kenapa? Akhirnya saya tahu, tiba-tiba Roh Kudus koreksi saya. Inilah membaca Alkitab yang benar. Karena aku perintahkan itu adalah memperkatakan dulu baru merenungkan. Bukan merenungkan dulu baru memperkatakan. Tapi memperkatakan dulu baru merenungkan. Nah, apa sih dampaknya
ayat tadi kan sudah menjadi alat detektor kita untuk membedakan mana hati nurani kita dan mana itu suara Roh Kudus. Apalagi manfaatnya ketika kita disiplin memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan tadi. Di sini kita jadi tahu ketika terjadi konflik batin, pernah mendengar istilah konflik batin. Nah, kita bisa membedakan mana itu suara hati nurani dan mana itu suara Roh Kudus. Jadi karena kita merenungkan, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ketika hati nurani kita berbicara dan tidak selaras dengan firman Tuhan, kita mudah mengabaikannya. Kita mudah sekali. Nggak perlu pakai pergumulan, ini suara hati kagak ya? Suara Tuhan atau suara hati nih? Aduh, gimana nih? Saya perlu puasa nih, saya perlu puasa nih. Aku kok bingung banget membedakannya. Kenapa? Karena kembali lagi tidak disiplin memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Itu alat barometernya. Oke ya? Nah, jelas ya? Jadi kita disiplin memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, hebatnya lagi, di sini lupa saya catat. Begini loh rekan-rekan, kalau kita memperkatakan firman, oke, awalnya kita tidak mampu mentaatinya. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan, firmanku tidak pernah kembali sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Bayangkan saudara, dengan secepat berapa detik, ces, langsung jadi. Coba. Kayak disulap doang. 55 ayat 11. Nah, kali ini baru. Ini 1 tambah 11. Nah, 11. Yesaya 55 ayat 11. Ya, yuk. 11. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Lihat, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Kita percaya Alkitab adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Ya dong? Ya kan? Firman Alkitab adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan apa? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya gini, ingat, hukum itu hukum yang tertulis mematikan. Tahu ayatnya ya? Tapi roh lah yang menghidupkan. Saya anggap semuanya sudah tahu lah ya kan, begitu kan? Tapi ada ayatnya, itu bukan karangan saya. Mungkin Martin lagi cari. Roh yang menghidupkan, perjanjian baru. Gitu ya? Nah, jadi jelas-jelas sekali bahwa ketika kita memperkatakan firman Tuhan, awalnya kita sepertinya tidak bisa melakukannya. Tapi kembali lagi, karena yang kita perkatakan adalah firman Tuhan, Alkitab katakan ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya apa? Nanti Roh Kudus itu memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk mentaati, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kita perkatakan tersebut. Katakan amin. Luar biasa kan? Jadi kita tiba-tiba nanti kaget, kok bisa kita hidup benar ya? Tiba-tiba kita kaget, kok bisa ya gue hidup benar? Saya masih ingat saudaraku, saya pernah masuk ke dalam pencobaan, tapi saya bisa keluar. Jadi waktu masa jahiliyah dulu, begitu cintanya seorang wanita ini ke saya, begitu kan? Maaf ya, saya bicara fakta. Dia sudah buka semua pakaiannya, sudah buka. Dia buka semuanya, pokoknya sudah tidak ada lagi sehelai benang pun. Udah, ya namanya apa? Buaya tidak ada nolak daging, bangke. Kucing. Tidak ada kucing nolak ikan, gitu kan? Coba, kan tidak mungkin. Tapi bayangkan saudara-saudara, bayangkan itu saya belum kenal Tuhan loh, saya masih SMA loh. Saya masih SMA. Tapi bayangkan itu, saya bisa mengenakan pakaian dia satu persatu, bukan saya pakai, bukan. Bisa saya kenakan pakaian dengan baik. Sudah,
Ketika kenakan pakaiannya, saya bilang nggak bisa seperti itu mbak, gitu kan? Nggak bisa seperti itu. Nah, tahu nggak setelah itu? Ya namanya masih zaman jahiliyah, kepikiran sampai saya pukul jidat saya. Iya bodohnya gue, gitu loh. Iya bodohnya aku, kenapa gue tolak, gitu loh. Ya ini kita bicara padanya, kenapa gue tolak? Kan dia yang udah nyodorin dirinya, gitu loh. Tapi kenapa gua tolak gitu? Disitulah peran dari Roh Kudus. Kita bisa diluputkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Daging kita awalnya kepingin, tapi bisa tiba-tiba itu tidak kepingin. Setelah nanti lewat kejadian ada penyesalan, karena daging kita akhirnya bersuara lagi. Daging kita bersuara lagi. Itu dia. Nah, saya mau ceritakan kepada rekan-rekan, kita harus memperkatakan firman. Alkitab adalah firman Allah yang diperkatakan, yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya apa? Pasti berhasil. Firman Tuhan tidak sia-sia. Tinggal kita memperkatakan dulu baru merenungkan. Ingat prosesnya seperti itu. Katakan amin. Haleluya. Itu yang kedua. Disiplinlah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga yaitu intensiflah berdoa dengan membangun komunikasi dan diskusi dengan Roh Kudus. Itu yang ketiga. Intensiflah berdoa, intensif. Ingat, garis bawahi kata-kata intensif. Berdoa dengan membangun komunikasi dan berdiskusi dengan Roh Kudus. Nah, banyak kita kan doa itu hanya sebagai alat apa kita? Sebagai alat untuk menaikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Makanya kita berdoa. Kita doa pagi karena kita mau naikkan doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita lagi ada masalah, kita doa untuk doa permohonan kepada Tuhan. Gitu. Nah, ternyata enggak, doa juga harus kita naikkan levelnya lagi. Tidak cukup, tidak boleh berhenti hanya sebagai alat untuk apa? Menaikkan doa, permohonan dan ucapan syukur. Harus kita naikkan levelnya menjadi alat apa? Alat diskusi, alat komunikasi dengan Tuhan. Katakan amin. Alat komunikasi, alat diskusi dengan Tuhan. Siapa itu contohnya di Alkitab? Nanti saya jelaskan kenapa kita harus diskusi, komunikasi dengan Tuhan. Itu contohnya itu saudaraku, yaitu Abraham. Di dalam Abraham pasal 18 ayat 23-32. Kejadian dalam Abraham. Maaf ya. Nah, saking semangat itu. Jadi, haleluya. Kejadian 18 ayat 23 sampai 32, yaitu Abraham. Nanti kalau baca ceritanya, itu Abraham dialog dengan Tuhan, diskusi dengan Tuhan. Coba ditampilin dulu, dia berapa minta? Apa ayat 23? Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Terus 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Apa jawab Tuhan? Jauh kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat 26. Tuhan berfirman, jika kudapati berapa? 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Karena apa? Karena mereka. Karena yang 50 orang. Karena 50 orang tadi. Wih, ternyata Tuhan bilang, nggak hukum. Dia dialog akhirnya. Lanjut. Akhirnya dia bilang apa? Abraham menjawab apa? Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Puitis juga ya. Debu, abu. Bapak Abraham ternyata puitis banget. Debu, abu. 28, apa dia bilang?
Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, berarti berapa? 45. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang kelima itu firman-Nya? Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Nah, dialog lagi, diskusi sama Tuhan. Tuhan, aku beranikan diri. Sampai terakhir berapa? 10. 10 ke 5. Berapa terus? Berapa nak? 10 atau 5? Seperti 10. Terus ayat yang berapa? 10 batasnya. Terus bukan tadi nah. Berapa kan tadi ya? 18-nya. Berarti 32 mana? 10. Mana? 10. Ini terakhir. Iya. Jadi 10. Bukan 5, Pak. Ya, 10. Bayangkan, kenapa Abraham mintanya 10? Ingat, kota Sodom dan Gomora adalah kota yang sangat maju di masa itu. Ingat, di mana ketika terjadi pertikaian antara penggembala Abraham dengan penggembala Lot, kan disuruh pilih. Makanya Lot memilih lembah Sodom dan Gomora karena apa? Karena begitu subur dan kota-kotanya maju. Jadi dia berpikir karena kotanya maju, orangnya banyak, ya masa sih tidak ada 10 orang, makanya dia berhenti di 10 orang. Ternyata orang benar yang ada di Sodom dan Gomora hanya ada berapa? Keluarga Lot itu. Iya, ada berapa? 4. Ada 3,5. Tapi satu jadi 4. Ada 3,5. Yaitu Lot 1, istrinya setengah, baru 2 putri-putrinya. Kenapa saya bilang setengah? Karena udah bilang, nanti ketika aku menghukum Sodom dan Gomora, jangan kamu lihat ke belakang. Dia sih ikut lari sih awalnya, dia ikut sama Lot sama putri-putrinya ikut lari. Tapi akhirnya apa? Dia menoleh. Makanya saya bilang tadi 3,5. Dia menoleh, akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah, tempat itu sampai hari ini disebut namanya adalah tempat penambangan garam. Nama tempatnya adalah Jebel Usdum. Jebel Usdum. Itu nama tempatnya. Jadi biasanya orang kalau cari garam di tepi pantai. Nah, kalau ini enggak. Justru di bukit, ditambang. Itulah Sodom dan Gomora, ya. Nah, jadi jelaskan. Jadi ayo naikkan level doamu itu menjadi apa? Menjadi alat komunikasi, alat diskusi dengan Tuhan. Naikkan levelnya. Nah, kenapa kita jadikan doa itu secara intensif untuk membangun komunikasi dan diskusi dengan Roh Kudus? Karena berdasarkan pribadi dari Roh Kudus itu, yaitu apa? Kalau kita baca itu ada Yohanes 14 ayat 26. Apa pribadinya? Apa tugasnya? Kita baca. Tugas dari Roh Kudus tadi, Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan apa? Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia mengajar, tapi juga mengingatkan. Kenapa? Dia tahu manusia itu gampang lupa. Seperti lagu, lupa lagi syairnya. Dia tahu Roh Kudus itu kita lupa syair, makanya dia katakan tujuannya adalah apa? Tugasnya adalah apa? Mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua. Nah, ingat, saya ceritakan begini sama rekan-rekan. Kalau kita disiplin intensif berdoa dengan Roh Kudus. Bayangkan, ketika ada masalah, kita tidak buru-buru cari solusi, mikir, kepala sampai mau pecah, rambut rontok, disisir begini udah mau rontok, gitu kan? Ini opir kok langsung lihat saya ya. Karena mikir belajar. Jadi enggak gitu. Kita akan belajar belajar tenang. Karena Alkitab katakan dalam tinggal tenang di situ terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang
Di situ terletak kekuatanmu. Jadi kita harus apa? Harus intensif menjadikan doa sebagai alat komunikasi dan berdiskusi dengan Tuhan. Harus intensif. Jadi contohnya kami cari rumah. Kami tidak pernah cari rumah itu lama. Tidak pernah. Kami cari rumah itu paling mungkin sehari 2 hari. Yang lamanya di mana? Tanya ke Tuhan. Ya, diskusi. Karena apa? Supaya apa? Kalau hasil karya kita mencarinya hasil karya kita. Nanti yang bayarnya siapa? Ya kita sendiri. Kita yang bayar. Ya dong, orang kita yang cari, kita memutuskan sendiri. Tuhan bilang, "Nyoh, bayar sendiri ya." Gitu. Itu dia. Makanya kami bisa berkali-kali, kami bisa mendapatkan rumah itu jauh di atas dari harga rata-rata. Jauh. Bukan jauh turun loh, maksudnya jauh turun. Jauh turun. Kita bisa dapat tempat strategis. Dulu di Cilandak contohnya itu 24 juta di sekitarnya. Kami bisa dapat 11 juta. Udah parkir mobil bisa, gitu kan? Apalagi rumah kamar 2 gede, gitu kan? 11 juta, padahal bayarannya 24 juta. Pernah kami cari itu juga di tempat kecil, di bangunan kecil. Apalagi, kenapa? Setelah berdoa, baru jalan. Tiba-tiba langsung Roh Kudus bilang, lihat kanan, kita lihat. Deal. Saya bilang sama Pak Haji, saya Kristen, piye? Bisa enggak kita ngontrak rumahnya? Enggak masalah Tom. Bisa, dia bilang. Nah, karena apa? Kembali lagi karena Roh Kudus yang tuntun. Makanya ketika Lebaran, saya sama Bugem datang silaturahmi, nyalan gitu. Pak Haji bilang, "Tom, lo sini Tom. Lo nemani gua nih Tom." Dia bilang terima tamu karena dia orang kaya di Cilandak. Bayangin kerja saya terima tamu. Padahal pendeta loh. Bayangin saya kerja saya samping Pak Haji. Jadi orang berhadapan dengan saya dulu ya. Dengan saya dulu baru Pak Haji. Karena Pak Haji kan gak kuat berdiri, dia duduk, jadi saya berdiri. Terus lo samping gue Tom jadi. Nah karena apa? Karena Roh Kudus yang tunjuk. Nah Pak Haji, nah makanya untuk opung kemana-mana bawa handphone. Nah kenapa saya ceritakan? Pak Haji ini orangnya sehat. Tapi tiba-tiba karena dia sudah tua, Pak Haji ini ngeblank. Dia nggak tahu alamat rumahnya. Nenek Bajai, tolong dong antarin gue katanya. Pak Haji diantarin keliling. Udah ketemu banyak orang, dikira orang nih Pak Haji karena banyak uang lagi keliling-keliling Cilanda. Udah, dia keliling-keliling. Dia rupanya lupa. Tapi tahu apa yang terjadi? Ketika dia berpapasan dengan saya, gue ingat. Tom, dia bilang, Pak berhenti, ini rumah gue, katanya. Karena ngeliat wajah saya, dia hafal rumahnya, coba. Nah, karena ngeliat wajah saya, dia hafal rumahnya, Pak Haji itu. Makanya kita doa, bebas, bebas. Nah, kalau yang Roh Kudus yang tuntun. Begitu juga rumah kita yang di Depok saat ini. Kami udah nyari berapa? 30 juta. 30 juta. Cari lagi berapa? 31 ya, 31, 32, paling murah 28. Tapi kok enggak keren. Aku mau cantik, yang bagus gitu kan. Nyari, doa, dapat di doa, Pak gerak. Kami mau pergi ke satu tempat, tapi Roh Kudus bilang belok kiri. Seperti ada perumahan kata rumah. Oke, kita tanya sama satpam, ada rumah enggak? Oh ada. Kami langsung lihat di hub yang sudah ke rumah kita kan, di hub di atas begitu. Harga yang sebenarnya 30, tahu nggak harganya berapa? Kita bisa sewa hanya 15 juta rupiah per tahun. Udah gitu, kembali lagi. Karena Roh Kudus yang bantu kita nyari, Roh Kudus juga yang siapin dananya. Gue berikan tepuk tangan. Jadi Pak Gem sama Bu Gem nggak bayar uang sepeser pun. Begitu juga di Cilandak, kami sepeser pun nggak bayar. 11 juta sih 11 juta, tapi kami tidak pernah bayar rumah itu berapa tahun. Tidak pernah bayar. Jadi selalu ada. Ya maksudnya tidak pernah bayar bukannya Pak Hajinya tidak minta uang. Jadi kami bayar biasanya
Ada sekali waktu Pak Gem khotbah dapat 1000 US dollar. Ya wajar dong, 1000 US dollar kan. Nah ya wajar dong, jadi ada sisa, kan begitu kan. Itu rezeki anak soleh, kan gitu. Nah, saya mau ceritakan sama rekan-rekan, inilah kalau kita kita jadikan diskusi, memudahkan kita menyelesaikan persoalan kita, memudahkan kita menyelesaikan menyelesaikan pergumulan hidup kita. Kalau kita secara intensif membangun doa, menjadikan alat bukan hanya sekedar menaikkan doa, permohonan dan ucapan syukur, tetapi sebagai alat diskusi dan komunikasi dengan Tuhan. Katakan amin. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, pasti paling segar. Kalau dibilang terakhir, pasti paling segar. Yang terakhir apa? Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini peka terhadap suara Roh Kudus? Yang keempat itu saudaraku, yaitu disiplinlah mematuhinya. Disiplinlah mematuhinya. Kenapa saya katakan itu? Karena apa? Karena pengabaian itu akan memadamkan roh. Kita harus disiplin mematuhi suara Roh Kudus tersebut. Kenapa? Karena pengabaian adalah memadamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Kita baca sama-sama. Iya, cepat sekali. Lihat, hanya 3 kata ya. 3 kata. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Jadi kita tidak boleh padamkan roh. Jadi ketika Roh Kudus berbicara sama kita, kita harus belajar mentaatinya. Kalau tidak, kita padam. Saya masih ingat ketika Reinhard Bonnke mengadakan KKR di Surabaya, di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Waktu itu saya masih kemerah-merahan. Ya masih usia mungkin 18-19 tahun lah. Jadi kita datang sebagai mahasiswa teologi untuk mengikuti KKR Reinhard Bonnke di Surabaya. Tapi ternyata Reinhard Bonnke tidak kunjung-kunjung datang. Walaupun akhirnya kami tahu kenapa dia akhirnya tidak bisa datang. Karena ternyata pemerintah Surabaya tidak mengizinkan Reinhard Bonnke mengadakan KKR di Gelora 10 November pada saat itu. Nah, akhirnya apa? Karena kami tidak tahu, ya sambil menunggu saya diskusi dengan seorang ibu di samping saya. Saya bilang, ibu kesini untuk apa ibu? Saya bilang, ibadah ya ibu ya? Iya mau ibadah. Ibu kenapa ibu? Dia cerita, ini nih anak saya, dia bilang. Jadi anaknya saya lupa itu 1 atau 2. Dia cerita, ini anak saya ini saya jadikan tumbal. Dia bilang. Dia tahu kan, itu adalah suku tertentu yang berani menumbalkan anaknya gitu. Jadi saya bilang begitu. Jadi waktu saya bilang, gitu dikasih tumbal, iya supaya kami kaya, dia bilang. Nah hasilnya gimana ibu? Hasilnya saya bilang, iya benar sih, kami memang kaya. Tapi ya inilah lihat anak saya, dia bilang. Jadi dia ngeces terus anaknya. Baru tentunya. Begitu. Jadi maaf. Seperti anjing. Nah, karena gitu ya udah. Wah ini berat nih, udah dipersembahkan sama iblis sebagai tumbal, gitu kan? Nah, ketika itu tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, doakan dia. Jelas sekali, doakan dia. Nah, karena dia bilang doakan dia, saya langsung protes. Jangan dong Tuhan, ini tadi aja baru aja gue dengar. Ini bahwa anaknya dipersembahkan kepada iblis untuk mendapatkan kekayaan. Dan benar, dia jadi kaya. Jangan dong Tuhan, karena saya dulu masih umur 19 tahun. Enggak, doakan dia. Saya enggak berani. Singkat cerita, karena saya enggak berani. Ini namanya memadamkan roh. Saya akhirnya kesulitan mendengarkan suara Roh Kudus. Tidak seperti yang dulu. Dulu saya gampang. Saya dulu waktu angkat telepon, ingat telepon apa dulu? Pakai kartu ya, zaman dulu. Ya kan? Telepon umum pakai kartu, kayak kartu ATM. Itu. Kapan saya bisa telepon ya? Mau telepon Kak Maria, kan Kak Maria di Jakarta, saya di Surabaya. Gimana ya pegang telepon gitu kan? Ya namanya di kampung kan ada telepon. Nah, saya kan pertama kali naik eskalator kan di Tunjungan Plaza Surabaya. Nah, orang naiknya enak ya saya lari. Oke.
Ketika udah mulai naik, baru lari lagi, takut kejepit kan. Jadi Tunjungan Plaza lah saya pertama kali saya naik eskalator, kan begitu. Nah, gitu juga telepon, bisa liatin orang begitu kan. Nah, gimana megangnya, kan begitu. Kepingin telepon tapi aku nggak tahu, pakai kartu, nggak punya uang, tahu nggak? Nah ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan ketika dilihatnya saya pegang, saya liatin gitu kan. Tiba-tiba saya dikasih kartu untuk telepon. Dia bilang gini, nah ini kartu telepon, pakailah. Tahu apa yang terjadi? Saya sering sekali nelpon Kak Maria. Selama 1 tahun, kartu itu udah habis-habis pulsanya. Saking banyaknya isinya. Kenapa? Karena kembali lagi, bertahun-tahun saya mulai pulih. Sudah mulai bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Tapi untuk membangun itu, saya berdoa rata-rata per hari itu 6 jam. Bayangin, saya berdoa rata-rata per hari 6 jam. 2 jam pagi hari, 2 jam siang hari, 2 jam pada malam hari. Saya 6 jam minimal. Karena tidak pernah saya buat itu doa saya 6 jam. Biasanya saya lewatin sedikit, 6 jam lewat 15, 6 jam 15 menit atau 6 jam 30 menit. Itu bertahun-tahun saya lakukan. Sudah, dan akhirnya selesai saya kuliah di Petamburan, Jakarta. Dan ketika itu mulai Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan kemampuan saya untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Bahkan bukan sampai hanya mendengarkan, tapi saya sampai merasakan sentuhan Roh Kudus itu. Jadi ketika saya lagi nonton film, masih ingat ya, biasanya film action di TV jam 7 sampai jam 9 malam. Kan begitu kan? Nah ketika 8:30 lagi seru-serunya film, saya lagi nonton. Kalau saya nonton film kan, kalau serius, orang lewat aja bisa saya lupa. Saya masih ingat itu. Nah, singkat cerita apa? Tiba-tiba, boleh berdiri aku di sini. Nah, menghadap ke mereka. Anggaplah layar ini yang merekam ini sebagai TV. Nah, lagi asik nonton, saya merasakan sentuhan Roh Kudus itu begini. Tommy berdoa. Nah, waktu saya sentuhannya begini saja. Jadi bukan diginiin, bukan, tapi ditusuk begini. Tommy berdoa. Ketika dia bilang berdoa, saya langsung protes dong. Jadi hanya sekali ya, sekali. Oh, tanggung Tuhan, tanggung nih. Filmnya udah mau habis nih. Nanti jam 9 habis kok. Bentar lagi. Didorong. Tommy berdoa. Oke? Silahkan. Setelah demikian, akhirnya apa? Dengan terpaksa. Ya ini tadi. Jadi saya bilang tadi poin yang keempat tadi apa? Disiplinlah mematuhi suara Roh Kudus tadi. Nah, dengan terpaksa, TV masih saya nyalakan tapi suara saya pelan, saya ambil gitar. Kalau Kak Maria pasti tahu nih yang di Jatinegara Kaum. Nah, saya ambil gitar, tapi pikiran saya itu ke TV. Alur ceritanya tanggung banget nih, gimana nih gitu kan? Ya udah, saya akhirnya nyanyi formalitas, doa formalitas. Lagu saya apa? Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, oh haleluya, haleluya. Saya lihat layar TV dikit kan, karena saya di luar kamar. Saya intip lagi, oh haleluya, terima kasih kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya lihat lagi gini, oh ya terima kasih Tuhan. Nah, ingat gak Kak Maria, di depan rumah kita ada tempat orang nongkrong anak-anak muda. Nah, ada bale-bale. Bale-bale, ya itu paling pas bahasanya. Bale-bale. Nah, tiba-tiba kan saya tidak dengar suara mereka. Ya akhirnya kami buka pintu, karena kami biasanya kami selalu tutup pintu karena persis di depan pintu rumah bale-bale itu. Nah, mereka kan pakai macam-macam gitu kan. Jadi kami selalu tutup, tidak pernah kami buka. Udah, waktu saya buka, saya bilang, Mas, saya kira udah pulang, saya bilang. Belum Tom, dia bilang. Tom, sini loh, katanya. Wah kan biasa kan namanya ada pakai kan. Tom sini loh katanya. Wah ini ngapain nih, cara manggilnya kok lain gitu kan. Waktu saya datang baru dia bilang gini, Tom, lo ajarin gue nyanyi Tom, dia bilang. Ajarin kami nyanyi. Nyanyi mana nih? Otak saya kan udah pasti udah kena gelek nih kan gitu kan, udah pasti kena obat-obatan. Ini kok mintanya begini gitu kan. Saya udah nyanyi, saya bilang. Lu jangan bohong Tom, dia bilang. Pokoknya ngomong gitu, lu jangan bohong Tom. Nih gue sama teman-teman gue nih
kami dengar lu nyanyi Tom, dia bilang. Enggak, aku enggak nyanyi, saya bilang, saya hanya ngomong haleluya, haleluya. Orang saya enggak konsentrasi, orang saya juga ketika haleluya saya intip juga layar TV. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, oh haleluya, gitu kan? Nah, dia bilang apa? Enggak Tom, lu nyanyi Tom, lu jangan bohongin gue Tom, dia bilang. Baru dia bilang, lu sini, lihat deh. Dia tunjuk paret dekat balai-balai itu Tom. Mungkin dapat kamarnya, dapat balai dekat ada paret. Ada got gitu, got kecil. Dia tunjuk, itu lihat Tom, dia bilang. Rokok mereka buang. Ganja mereka, baik yang sudah dilinting maupun masih utuh, mereka buang ke got. Apa pil-pil mereka buang ke got. Gara-gara lo nyanyi Tom, lihat kami buang semua ini Tom. Kami buang, dia bilang. Disitulah saya tahu Roh Kudus. Oh, ternyata saya disuruh berdoa bukan untuk hubungan saya dengan Tuhan, tapi ingin melawan mereka itu. Amin. Saya baru tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Kesempatan emas. Saya bilang, oh gitu ya. Yaudah, saya doakan si mas sekalian. Saya doakan mereka dalam nama Yesus. Wih, mantap lah pokoknya suaranya. Diberkatilah kalian, bla 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 bla. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Udah selesai. Saya lupa itu hari Rabu atau hari Selasa. Tahu apa yang terjadi? Hari Sabtu saya masih ingat ibadah pemuda Mawar Saron di Raden Saleh. Pulang ibadah, tiba-tiba di tanah kosong di samping agak depan rumah, di samping kamar ya, ingat ya tuh. Nah tiba-tiba saya di stop, ada namanya gang dari jalan dulu namanya jalan apa itu ya, Bekasi ya, Jakarta Bekasi. Jalan Raya Bekasi. Sudah, saya dicegat. Ketika dicegat ada 17 orang. Dia bilang gini waktu cegat sama saya, Tom, gue buat teman-teman gue nih Tom, dia bilang, lo doain kami Tom, katanya. Mereka 17 orang itu masih tanah loh, bukan bukan semen loh. Mereka berlutut itu di tanah itu. Mereka minta didoain seperti hari Rabu atau hari Selasa yang lalu. Pulang dari ibadah pemuda, oh langsung dengan sukacita. Awalnya udah ketakutan, waduh gua dipalak nih, kan begitu. Ternyata minta didoain. Saya langsung doain, doa namanya Yesus dengan sukacita lah. Pokoknya dengan sukacita. Saya doakan mereka satu persatu. Nah, dampaknya itu saudaraku, kita sampai bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible. Bahkan kita bisa merasakan sentuhannya. Katakan amin. Amin. Saudara harus percaya itu. Kenapa? Kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan bisa berbicara secara audible, berarti Tuhan yang engkau percayai bukanlah Tuhan Maha Kuasa. Berarti dia bukan Maha Kuasa, masih dapat dibatasi kekuasaannya. Yaitu dengan apa? Tidak bisa berbicara secara audible. Berarti dia bukan Maha Kuasa. Berarti kekuasaannya masih terbatas. Kalau kalian masih percaya bahwa Tuhan itu tidak percaya bahwa Tuhan tidak bisa menyentuh kita, kembali lagi saya mau beritahu, Tuhan yang kau yakini juga adalah keyakinanmu yang salah. Kenapa? Lihat, dia adalah Maha Kuasa. Dia Maha Dahsyat. Dia bisa menyentuh kita. Sampai hari ini sentuhannya itu masih saya rasakan. Masih saya rasakan sentuhannya itu dengan lembut. Jadi bukan begini, cara nyentuhnya begini, sentuh ini ujungnya. Seperti itu. Nah, saya mau ceritakan ini kepada jemaat Tuhan. Ketika kita mematuhi, disiplin mematuhi suara Roh Kudus, kita akan makin peka. Nah, dampaknya ketika kita makin peka apa? Dampaknya kita ini akhirnya banyak sekali diluputkan dari kesukaran-kesukaran yang merugikan diri sendiri. Kita akan banyak sekali diluputkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya tahu ada seorang hamba Tuhan yang peka dengan suara Roh Kudus. Dia enggak melayani. Bagian dari kita juga dulunya, sampai sekarang saya masih mempercayai dia menjadi bagian dari kita. Tapi tahu enggak, karena dia peka mendengarkan suara Roh Kudus, dia main apa? Main saham. Dia minta Tuhan pimpin dia. Untuk apa? Untuk menuntun dia kapan waktunya merilis, kapan waktunya untuk menahan, kapan waktu untuk membeli, kapan waktunya untuk melepaskan, kapan waktunya untuk menahan. Dampaknya apa? Hamba Tuhan ini rumahnya besar sekali. Dua tanah, kalau bangsa Galau sudah tahu nih. 2 rumah dijadikan 1. Rumahnya kalau dari luar kita lihat 2 lantai.
Tapi kalau kita masuk ke dalam, saya lupa 4 atau 3 ya. Bang Julius juga pernah ke situ kok, pernah ngantar saya ke sana. Rumahnya besar. Nah, kenapa? Karena dia peka. Jadi kepekaannya itu tadi dia gunakan itu untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi dia, karena orang ini juga suka membantu pendeta-pendeta di daerah. Dia suka kemarin membeli motor second dengan pendeta-pendeta di daerah. Makanya dia minta hikmat sama Tuhan ya. Kalau dia bekerja kan nggak bisa. Dia minta hikmat bagaimana Tuhan, kapan saham mana yang dibeli, saham mana yang tidak. Dia dapat hikmat seperti itu. Kenapa? Dia terus membangun apa? Komunikasi dengan Roh Kudus. Dia bangun komunikasi dengan Roh Kudus. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia itu benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan bayangkan saudaraku, bahkan kalau kami contohnya lagi kesulitan, entah kenapa dia bilang begini, Pak Tom, kenapa Roh Kudus suruh saya telepon Bapak nih? Bapak lagi butuh apa ini? Dia bilang. Ya, kalau saya langsung bilang apa kan? Kita bilang, ya namanya kebutuhan banyak Pak, saya bilang. Enggak, apa kebutuhannya? Ini baru aja nih, mungkin sehari 2 hari ini. Oh, saya ingat, saya butuh apa? Tidur. Tempat tidur, saya bilang. Tempat tidur ya, siap. Kasur. Kasur. Udah, jadi tidak ada spring bed. Kami tidur di lantai loh dulunya. Karena kami kasih yang sudah apa, yang sudah kurang nyaman, saya kasih sama orang, gitu kan? Orang lewat, orang lagi ngantar apa? Pasir. Orang antar pasir, dan dia udah kamu bawa sendirian aja ininya, apa? Tempat tidur. Nah, singkat cerita, itu terus. Kemarin juga begitu. Selalu dia tahu. Gitu loh. Tiba-tiba Jeko datang. Di hati sih kepingin banget makan roti. Tiba-tiba Jeko datang. Karena dia bilang, kenapa Tuhan suruh saya telepon Bapak? Kenapa saya suruh Tuhan tanya sama Bapak? Selalu dia bilang begitu. Nah, ini namanya kalau kita peka terhadap suara Roh Kudus, maka kita akan terhindar dari kesukaran-kesukaran. Kita akan terhindar dari kesulitan-kesulitan. Kita akan tahu kapan waktunya kita apa? Bertindak, kapan waktunya kita menahan. Kita tahu jadinya. Karena apa? Karena Roh Kudus yang tuntun. Akhirnya apa? Kehidupan kita itu menjadi apa? Menjadi dipenuhi damai, dipenuhi sukacita. Karena apa? Karena memang Tuhan tidak pernah apa? Tidak pernah melakukan sesuatu, kata Alkitab, tanpa memberitahukan kepada hamba-hambaku. Kata Tuhan tidak pernah mengambil suatu keputusan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabiku, kata Alkitab. Dia beritahukan. Jadi, yuk kepada jemaat Tuhan di GB Tahta Daud ini, yuk mulai hari ini belajar peka terhadap suara Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Janganlah mengabaikan suara hati nuranimu sendiri. Yang kedua apa? Disiplinlah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, intensiflah apa? Dan membangun komunikasi. Ya, intensiflah berdoa dengan membangun komunikasi dan berdiskusi dengan Roh Kudus. Yang keempat, disiplinlah mematuhinya. Harus disiplin mematuhinya. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom. Shalom. Haleluya.